Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 11, pada kesempatan ini Ibu akan mengomentari tugas pada pertemuan kemarin. Pada pertemuan kemarin kalian sudah saya beri link SUE yang isinya materi tentang teori keunggulan absolut. Dan pada link tersebut juga sudah Ibu pilihkan materi tentang teori keunggulan absolut yang ada pada video tersebut. Kemudian kalian harus memahami penjelasan dari teori keunggulan absolut. Setelah memahami teori keunggulan absolut, kalian disuruh untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, Indonesia itu unggul dalam memproduksi apa? Nah, pada video tersebut itu menjelaskan bahwa Indonesia dan Vietnam itu sama-sama memproduksi dua macam barang, yaitu karet dan beras. Dengan kondisi satuan waktu dan tenaga yang sama, Indonesia bisa memproduksi karet 100, sementara pada satuan waktu dan tenaga yang sama, Indonesia juga bisa memproduksi beras 50. Sementara di negara Vietnam, dengan satuan waktu dan tenaga yang sama, juga bisa memproduksi karet sejumlah 40, sementara di negara Vietnam juga itu bisa memproduksi beras 150. Dari data tersebut, kalian bisa melihat bahwa hasil produksi Indonesia dibandingkan negara Vietnam itu unggul atas karet, karena data tersebut Indonesia bisa memproduksi 100, sementara Vietnam bisa memproduksi 40. Sementara pada produksi beras, Indonesia hanya bisa memproduksi 50, sementara Vietnam bisa memproduksi 150. Jadi Vietnam itu unggul absolut atas beras karena bisa memproduksi 150. Dari data tersebut, di video sudah dijelaskan, maka Indonesia lebih baik memproduksi karet dan menjual karet ke Vietnam, karena di negara Vietnam karet itu lebih berharga. Dengan selisih perbedaan harga tersebut, Indonesia kalau menjual karet ke Vietnam itu akan memperoleh laba. Nah, kalian pelajari sesuai dengan yang ada di video tersebut. Indonesia unggul dalam bidang apa? Kemudian kalau Indonesia memproduksi karet dan menjual karet ke negara Vietnam, itu akan memperoleh laba berapa? Itu kalian harus pahami sehingga bisa menuliskan angka yang ada di soal nomor 2, yaitu bila Indonesia menjual atau barter tukar menukar antara karet dan beras ke Vietnam, maka satu karet itu akan untung titik-titik beras. Nanti siswa diulang-ulang dalam melihat video. Kemudian ketiga, bila menjual 100 karet, maaf saya ulangi, bila Indonesia menjual 1000 karet, itu akan untung berapa beras? Pertanyaan keempat, kebalikannya, karena Indonesia bisa unggul di karet sementara Vietnam unggul di beras, maka dua negara ini akan saling menguntungkan kalau melakukan jual beli. Nah, sekarang Vietnam itu kalau ekspor ke Indonesia berupa beras, maka Vietnam akan memperoleh keuntungan berapa karet. Nah, ini nanti siswa bisa mengisi setelah memperhatikan video tersebut.
Kemudian soal yang keenam, bila Vietnam menjual 100 beras ke Indonesia, maka Vietnam akan mendapat untung berapa karet. Mengapa di sini kok tidak satuannya tidak berupa uang, karena pemikiran Adam Smith itu waktu itu belum menganalisa tentang satuan uang. Dia hanya memperhatikan tukar menukar barang atau barter. Jadi di sini berapa rupiah enggak itu yang ditanyakan, tapi kalau satu satuan karet itu untungnya berapa ditukar dengan beras. Jadi kita belum menggunakan satuan uang. Demikian siswa sekalian, silahkan diulang-ulang bagaimana memahami teori keunggulan absolut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.